Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus, pembahasan ini wajahtu wajihya niku supados benar-benar bahwasanya kita menghadap Allah dan saya inilah Allah di dalam sholat itu. Kemudian caranya itu dengan cara melafatkan atau mengartikan di dalam pikiran, kemudian mendatangkan di dalam hati bahwasanya ya karena saya sholat ini karena Allah. Apakah begitu? Apakah itu bukan sudah termasuk di dalam menerapkan di hati, apa masih dua-duanya di pikiran dan di hati? Makaten Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai sisalik ketika saat diproses Allah memang benar, walaupun masih ada dua. Ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Kita masih merasa ada dengan bentuk obah kita sebab diobahkan Allah. Ini memang proses awal. Makanya ihsan iku jikalau kau tidak bisa melihat wujud Allah, maka kau harus merasa selalu dilihat Allah. Berarti Allah sudah terasa dekat. Karena sudah dididik dari ilmu sejatine Allah itu dekat, ya urip iku wujudi. Kalau di Quran iku Pak, mohon dibantu ya. Kula mencari tentang Allah di Al-Quran itu nggak ada satupun ayat yang mengatakan Allah itu atuh. Mboten enten. Sing kula temukan itu Allah bahkan lebih dekat dari urat nadi, urat leher. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nggih, menawi keterbatasan saya untuk menggali di dalam Al-Quran tentang keberadaan Allah masih belum menemukan, tolong dibantu. Setahu saya nggak ada yang mengatakan jauh. Ternyata anta itu kan jenengan. Kalau kita bicara terhadap orang lain, bicara anta berarti orang itu di depan kita. Kalau huwa dia jauh, apalagi bicara nama. Kalau sudah bicara anta dekat, memang prosesnya di situ Pak. Walaupun ada dua, itu memang prosesnya. Padahal pada akhirnya nggak boleh menganggap ada selain Allah, itu nggak boleh. Pada akhirnya nanti, lihat loh. Makanya makrifat itu ada tahap-tahapan. Makrifat yang paling rendah adalah ketika saat kita beraktivitas, hati kita nyun sewu, rasa sing muncul itu ada dua. Kita bisanya bergerak sebab digerakkan Allah. Berarti masih di depan. Al-Baqarah 115, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Hundi kuwi manggon, hundi kuwi madhep, dimanapun kau berada menghadap, di depanmu ada wajah. Iki. Anda ketika melihat dengan ainul basyariyah, ketemu ini kosong. Tapi jikalau Anda melihatnya dengan hakul basirah, mboten kosong. Sing kosong masalah ini, malah ini. Ngaji ambek peno iku Kang tambah ngelundasku. Wis ngopi ae lah, apa bingung-bingung. Ngombe kopi.
Memang Pak, prosesnya dari su'aul basiroh sing sampean sebut nih, walaupun ada dua, nggak apa-apa, ini sebagai proses. Sebab di dalam dzikir sirul asrar muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Mengapa ada subhanaka inni kuntu minadz zalimin? Kalau kita sudah merasa kita selama ini zalim pada Allah, dikarenakan kita merasa Allah sudah dekat, malu Pak dalam hati kita pada Allah. Sehingga pintu pertama di dzikir sejatine dzikir iku mbukake dari su'aul basyirah. Rasa niki wau. Walaupun masih ada dua. Selang berjalannya waktu jenengan iki terus mendawamkan, mengistiqomahkan dzikir ini, maka Allah akan memindah ke ainul basyirah. Melihat, bertemu Allah. Tandane ya napa? Amal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Jenengan sing tadinya itu merasa digerakno wis gak ono. Mboten wonten. Aku jenengan ora ono. Bal yusyahiduna annal fa'il wallahu ta'ala. Justru dalam hati jenengan sebagai isim fa'il sang pelaku, aku Allah. Inilah akhirnya ditutup hakul basiro, menyatakan, yo aku iki Allah. Kalau kita buka Al-Quran, yaitu surat Toha ayat 14 tadi. Innani anallah, la ilaha illa ana. Pun niki Pak sing diterengkeni golongan am. Wis ta, siapapun kita pasti mengatakan iku ajarane Syekh Siti. Ya wis gak apa-apa, karena durung kelasi, gak akan paham. Tapi setidaknya ini harus kami sampaikan supaya besok itu kalau Allah sudah buka, akhirnya jawabannya apa? Oh iya, bener omongan rek gendeng biyen. Ngoten kok. Penyesalan akhirnya. Insya Allah. Sampai ingat sejarah Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir. Ada 3 poin kejadian itu akan diketuni. Apa diketuni? Disesali oleh Nabi Musa. Sebab Nabi Musa bagaimana caranya bisa bertemu Nabi Khidir setelah Allah memerintahkan Musa untuk berguru dengan Nabi Khidir. Melaku ambek khodamin itu Pak. Jadi munggah gunung, turun gunung, nyebrang laut dan lain sebagainya. Soro mendapatkan guru akhirat kita itu soro Pak. Soro banget. Tapi ketika sudah bertemu, sudah dipeseni oleh Nabi Khidir. Musa, jikalau kau bersikukuh miturut pandanganmu, kau akan pisah terus sama aku. Boten ngomong, kalau ingin berguru nang jenengan karena diutus Allah. Oke, dicoba. Sarawet ketemu arek cilik, langsung ditekek ambek Nabi Khidir, mati. Protes langsung. Karena apa? Nabi Musa memakai hukum syar'i. Wong arek cilik, anak kecil gak ada salah apa, kok yo langsung digulune langsung ditekek, diuntir seret. Kretek kek mati. Mesti protes apa ya? Lah iya toh, protes toh kawanmu. Wis pisah. Oh, mboten kula sampean kei kesempatan lagi. Oke. Nyun sewu Pak. Hati nyebrang istilah pengawan lah coro sakniki. Ngoten iku tengah laut atau tengah pengawan ono perampok. Nabi Khidir bocori kapal.
Otomatis tenggelam toh Pak. Ngoten niku jabi apa nang Nabi Khidir? Musa ngilokno. Umpama saiki dir gendeng awakmu. Lah mate awak dhewe iki engko. Kapal wong iki mang jasa ngeterno kok malah kok rusak. Wis. Bisa wis. Akhirnya memohon lagi satu kali lagi. Terjadilah masuk dalam satu kaum, di kaum itu pageriku doyong. Lah kaum tidak menghormat terhadap Musa. Musa ngomong, aku itu nabi blok goblok. Kok yo gak kok hormati, gak kok jamu. Ngapunten ya. Rumangsa wong mulya. Aku mulya blok goblok. Mosok teko iku gak dituki wedokan, gak dituki panganan sing enak-enak. Lah hati-hati. Malah Nabi Khidir meneng bangun yang namanya pagar yang mau rob dielokno. Lapo dir awakmu iku. Wong kaum gak eksis nang awak dhewe kok malah kaum bangun pagar. Wis Pak, putus hubungan. Artinya apa? Ngaji babakan ati nek sampean trimo akal berdasarkan hukum syariat nolak ayo wis mesti sampean tolak. Masalah kula dhewe yo ngono. Sejarah semuanya gitu. Tapi nek sampean trimo sampean rungokno telinga kanan kiri mudhun ning ati munculi dadine ati sampean iku dapat hidayah. Enggak sampean kali kula niki mlebu tengen metu. Wis bagaikan ngukir di atas air. Ya seperti itulah. Nolak. Saya tidak menerjemahkan apa maksudnya beliau iku mbocori kapal, mateni arek cilik dan bangun pagar. Niki ono takwilane secara syar'i nggih wonten, tapi secara hakiki sebagai ngetes oleh Nabi Musa, dia masih bersikukuh ngejoi hukum syariat ketika saat belajar hakikat orang. Artinya apa? Siapapun kita tatkala sudah ngalim hukum syariat, terus ada keterangan hukum hakikat. Nek sampeyan gowo rasa ngalim sampeyan, gak mlebu. Nek sampeyan gowo rumangsa sugih, gak iso mlebu. Nek sampeyan gowo rumangsa sampeyan iki wong sing pangkat jabatan, duwe jabatan, gak mlebu. Iku jenenge wong Jawa perjumlan tak bergun. Laksana gelas tertutup isenono banyu ya apa ya ora iso mlebu, ora iso masuk. Lepasen pengakuan-pengakuan. Baru leh Pak akan nangis. Hati akan menjerit karena bertahun-tahun kita zalim pada Allah dengan bentuk merapas sifat hakikatnya Allah. Kita kan dididik apa sifat wajib Allah? Ada 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Nafsiyah wujud. Satu wujud iku wujudi Allah. Lawane wujud ngadam. Ngadam itu tidak wujud, iku dadi sifat wajib kita sebagai makhluk. Berhubung ngaji sampean kali kula ana babakan jeneng ambek sifat tok, gak gelem laku anta, ya bangga. Pancet ae ora iso ana kemajuan. Untuk mencapai merdeka itu Pak, wajib njenengane perang dhisik. Perang. Merangi mungsuh yaiku nafsu iki. Indonesia merdeka mboten bim salah bim Pak. Sampeyan tontok sejarah Indonesia, toh nyowo gitu, berpuluh tahun, mungkin ratusan tahun kita dijajah, tapi oleh karena persatuan dari berbagai ras agama bersatu,
bisa mengusir walaupun kita orang pribumi persenjataan iku kalah jauh dengan persenjataan mungsuh. Nyatane bambu runcing bisa mengalahkan tank dan lain sebagainya. Begitulah nisbate seperti itu kita pada nafsu. Ingat, sesungguhnya anugerah Allah yang termulia adalah rahmat. Karena rahmat itulah yang menjadikan nafsu itu kalah. Berarti sing ngalah nafsu cuman Gusti, ya bukan kita lagi. Nah disitulah Pak jenengan mengki kalau sudah di zona ainul basirah wa hakul basirah muncullah la ilaha illa ana. Pun lunas sudah. Nek wis koyok ngene iki sampai mati rapopo. Mati yo rapopo. Artine inilah yang kumaksud sebagai ruh yang sudah tidak buta pada Allah. Enggak buta. Sehingga ketika idza jaa ajaluhum datang sampai gak kupuh, mesti husnul khotimah. Mesti husnul khotimah. Sampean gak usah amin ya. Wis mesti. Karena hukum hakikat ya bolehlah ngomong amin karena kita memang posisi di tengah-tengah masyarakat lah ngoten toh. Tapi saya katakan miturut hukum Allah mesti jenengan husnul khotimah. Wis buktine ya napa? Coba sampean kundur mantuk meripat mboten wuta mesti tutuk omah. Dalane padang, mboten mungkin sampean kejeblok. Karena sudah tahu mana jalan, mana orang gorong-gorong. Tadi tahu. Logikanya seperti itu. Ini Allah terangkan di dalam surah Al-Isra 72. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adzallus sabila. Barang siapa saat di dunia mata hatinya ruh ini masih buta pada Allah, maka di akhirat pun juga buta. Wa adzallus sabila naudzubillah min dzalik. Mesti su'ul khotimah dan jalannya lebih sesat lagi karena buta. Mafhum mukhalafah daripada ayat itu kebalikan, berarti barang siapa saat di dunia hatinya sudah tidak buta pada Allah, asli nih Allah ya dah, sing asli Allah sing asli, Tuhan sing asli, sing gak sing apa, sing mintasi kula wau lho, mongko wong iku bakal tidak buta. Saya qulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat iku dawuh dikengken Allah dawuh ngene, udkhuluha do mlebu sira kabeh ing rahmat. Berarti cara syariat rahmat iku jannah. Bisalamin aminin dengan selamat santau sa. Ya sampean kundur dalam keadaan melek meripat, cahaya lampu menerangi tutuk omah mekaten. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus mau tanya yang tadi malam baiat, yang keadaan sowan sama Gus keadaan tangan gak bisa dibuka. Iya. Waktu baiat kan katanya Gus gak boleh apa yang sudah baiat maklum gitu kata Gus. Jadi saya mengalir di situ. Ketika nyampe Gus melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ ada hantaman kayak apa? Kayak ada sesuatu yang masuk tapi merasa dihantam gitu Gus, tapi nggak sakit. Di situ badan nggak bisa digerakkan Gus.
sampai tangan itu nggak bisa dibuka sampai akhir acara. Terus dipaksa sama suami, sowan sama Gus. Setelah sama Gus, Gus bilang bisa, gitu. Langsung bisa kebuka habis sowan sama Gus. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak goleki takone apa emang? Pun ngeten kula jawab sebagai motivasi jenengan. Jangan pernah jenengan memandang makhluknya. Kalau jenengan memandang makhluknya rupa klason, sirik, dan itu tidak menjadikan perkembangan makrifat tambah baik, malah keplorot. Enak di wong melorot ambek keplorot, ya enak melorot. Pun Bu, tadi malam itu memang sebagai jawaban bahwasanya setiap diri kita itu tidak hanya berunsur jasmani, juga rohani. Ingat, Gusti Allah wujude iku, maksud Allahu Akbar iku nguasai jero ya njaba, ruhaniyah ya jasmani. Biar keihsanan kita tidak cidro, jangan mudah kena provokasinya nafsu. Caranya bagaimana? Biar gak mudah terprovokasi sampai nafsu. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Pegang teguh wasilah zikir sejati zikir itu pada Allah. Bukan saya, makhluk yang mengatakan bisa dibuka nanti. Bukan. Itu Allah sendiri. Tolong pandanglah Allahnya. Sampai Allah dawuh dalam satu ayat saben padosi ayat ngeten. Innaka sak temene sira Muhammad iku la tahdi ora bakal bisa aweh petunjuk sira Muhammad man ing wong ahbabta senajan wong sing kok cintai. Muhammad iki berarti makhluk. Sesungguhnya kaum Muhammad iki Allah dawuh langsung nang Kanjeng Nabi. Tidak akan pernah kau itu bisa memberikan petunjuk, menolong terhadap orang lain sekalipun orang dekatmu yang kau cintai. Ini ayat menegaskan supaya kita tidak memuji pada selain Allah. Supaya kita tidak beriman selain daripada Allah sing asli. Wis ngoten mawon. Jare Gus Ja'far, Allah asli, Allah asli. Bukan ewangi kirek ini. Tapi siapa yang kasih petunjuk? Wong nyatanya secara realita Kanjeng Nabi membawa bil huda wa dinil haq. Lah ngoten nggih. Walakinnallaha lan tetapine utawi Allah iku yahdi kang bisa aweh petunjuk sapa Allah man terhadap orang ing wong yasya'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Artine ojo mandang makhluke sekalipun itu Muhammad, apalagi klason. Karena sifat hakikate makhluk la haula wala quwata. Niki nek gak diajarno tauhid mboten dong, Pak, sampean kali kula. Mesti sik beriman, mesti sik menuduh yang bisa memberikan petunjuk adalah makhluk. Mengapa ayat ini dijatuhkan?
Kalau nggak salah itu surat Al-Qasas 56. Oke. Quran lho iki, mboten koran. Quran itu apa? Hujjah, dalil, pedoman bagi umat Islam yang tertinggi. Setelah itu as-sunnah. Langsung wahyu Allah. Nah, ini as-sunnah berarti hadis cerita dari sejarah apa yang diteladankan Kanjeng Nabi. Mudun lagi ijma' qiyas atas dasar ijtihadul ulama. Kula memakai hujjah Al-Quran. Trimo gak trimo, dudu urusaku. Kuwi mangkel yo atimu dhewe, gak mangkel yo bejo atimu dhewe. Artinya ayat ini memberikan pendidikan kepada kita supaya kita tidak menyekutukan Allah dengan Muhammad. Lah kok saiki ono opini sing ngomong ngeten. Hormatono aku iki. Sebab aku iki anak putune Kanjeng. Nek gak hormati gak oleh sapangat kamu. Gak oleh syafaat. Sebab syafaat iku dijatuhkan pada Nabi dan ahli bait aku iki. Akhirnya Bapak bojone dikekno. Dunyane dikekno. Wis. Saya katakan dengan rasa berat saya demi kelurusan tauhid yang telah diemban oleh para rasul. Mohon maaf sebelumnya. Sekali lagi mohon maaf. Nek pancen kula sampean anggap salah, mohon maaf. Ajaran yang koyok ngono gak pernah wallahi muncul dari para rasul, enggak pernah. Apakah Anda betul-betul zuriyahnya atau tidak? Enggak boleh mengatakan hal itu. Apalagi enggak ngaku-ngaku. Wah niki cara jahil murakkab. Niki. Cara wong ngoten wis wuta malah peteng. Lampune gak murup. Iki jenenge peteng dedet. Oke, saya ngomong koyok ngene iki demi masa kekalmu seperti biar tidak seperti itu. Mesti ono tendensi Pak mengatakan itu. Apa tendensinya? Riak, takabur, supaya umat menghambakan pada jenengan. Padahal mohon maaf sudah jelas di dalam Al-Quran dikatakan arek pondok ket biyen ikuti diwurui alhamdulillah utawi sekabeh pujalan puji iku lillahi mung kagungane ekstreme ajaranmu son gak ekstrim. Kebenaran ini harus saya buka walaupun pahit aku rasa. Tadi saya katakan aku lebih dibenci oleh seluruh umat manusia sak dunya daripada saya memendam akhirnya dibenci Allah. Estu. Nggih mohon maaf lah Pak. Makanya kalau sering-sering nyuwun sewu mohon maaf jikalau ini dianggap terlalu ekstrim. Padahal sesungguhnya inilah kebenaran yang tidak bisa jenengan bantah. Hari ini gak dihujani Allah. Kebenaran yang gak bisa dibantah. Mulai tingkatan ibtidak sanawi aliyah. Diajukan satu pertanyaan. Yang menjadikan gak hujan siapa? Mesti jawabnya Allah. Ini gak bisa dibantah. Tauhid ini gak bisa dibantah. Tadi dihujani Allah. Lah kok di tengah jalan ono ilmu yang mengatakan, oh sebabnya kau disiwer kae, ono tukang siwer kae. Lah kok ono si iman membengkok no koyok ngono kowe. Ingat surat Ibrahim ayat 3. Allah katakan kalau hati manusia tidak bisa
dipengaruhi oleh nafsu tentang hubbus syahwah, terakhir wayabghunaha iwaja, nafsu akan berupaya untuk membengkokkan keiksanan jenengan. Hati-hati. Ibrahim, surat Ibrahim ayat 3. Yastakhibunal hayata dunya alal akhirah wa yasudduna an sabilillah. Terakhir wayabghunaha iwaja, tapi ditutup Allah. Ulaika fi dhalalim ba'id. Ingatlah 3 hal yang dibisikkan nafsu dalam dadamu itu. Mereka itu tersesat yang amat jauh. Ya wis, sudah dikenahno iki keyesi umat Islam bersih kekeh beriman selain Allah. Al-haq, terserah. Urusan paham gak paham, mengikuti ajaran Rasulullah ini atau tidak, bukan urusan Rasulullah, bukan urusan kami. Udah, saya kembalikan pada kita masing-masing sebagai umat manusia. Sebab Rasulullah sudah dikatakan Allah, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Wa qala aidan wa ma arsalnaka mirrahmatan lil alamin. Hanya menyampaikan doang bagi mereka, memberikan kabar bagi mereka yang beriman dan sebagai peringatan bagi mereka yang tidak beriman. Enggak ada hak Rasulullah untuk apa? Memberikan petunjuk, memahamkan, sampai dumugi makrifat, enggak ada. Makanya kalau ada pengakuan sing ngeterno awakmu isok makrifat iku aku, kongen rene tak jotosane. Enggak ada makhluk yang bisa seperti itu. Anda semuanya termasuk kita bisanya sampai di situ karena subhanalladzi asra bi 'abdihi lail. Tuhan yang maha suci, Allah yang memperjalankan kita, bukan makhluk. Bukan makhluk. Bapak Ibu, jadi kesimpulannya Bu, jenengan wau tolong ojo gemampang, jangan mudah melihat makhluk. Lihatlah wujud Allah di situ secara batiniah. Nanti jenengan akan digiring Allah di makom jam'i, wujud nyatane Allah dohir. Nek wis wujud anane Allah dohir, ainul basyariyah niki bisa melihat wujud Allah dohir. Lengkaplah, sudah sempurna. Dalam sebuah keterangan Maqalah mengatakan sukning akhirat kui sok makrifat dengan pada Allah dengan sempurna, lahir dan bat. Lah apa ngenteni sok sekarang. Lalu Rasulullah sampun memberikan teladan, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kau akan bisa masuk di dalam alam akhirat dengan dzikir wasilah iki. Dengan wasilah ini hatimu ada keinginan untuk bertemu Allah. Jenengan jangan sampai ragu kalau tidak bisa bertemu. Jangan, sebab Allah wis janji dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Sing sapa wonge atine duweni keinginan, punya keinginan untuk bertemu Allah, maka Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan tersebut. Paham nggih? Nggih. Tasik wonten. Sampun jam 11. Ya enak diwiwiti 7:30 nih. Nggih pun Bapak Ibu, ingat semua apa yang keterangan apa yang malam hari ini didatangkan pada kita, wallahi
Semuanya dari Allah. Bukan dari saya seorang seongkok makhluk. Semua itu datangnya dari Allah. Faham nyampe sampean ya dikarenakan fahamnya Allah. Jenengan bisa melakukan kholwat dzikir ya karena dianugerahi Allah. Semua pada akhirnya sampai makrifat pada Allah ya karena dimakrifatkan Allah. Bismukio dadoso ilmu ingkang manfaat barokah terhadap gesang sampean kali kula ning donya lan diteruskan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Mbah Buyut sampean kali kula sampak sak dhuwur manakala si ana nggon peteng muga dielih Gusti Allah ing dalam nggon pepadang. Mbah Buyut sampean kali kula sedaya ahli-ahli kita sing sudah diletakkan di tempat yang terang, semoga tetap disempurna Allah dalam keteranganipun. Lahumul Fatihah. Mulai awal sampai akhir, jikalau ada kalimat yang kurang berkenan, saya atas nama pribadi Klason nyuwun agunge pangapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.